warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7RA mata kuliah kajian makanan tradisional Sumatera akan melakukan presentasi terkait tugas komersialisasi produk dan juga potensi nilai gizi pangan pada produk ampiang. Berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Halo semua, perkenalkan nama aku Dosi Raja Simarmata dengan NIM 120350126. Halo guys, kenalin guys, nama saya Muhammad Rasar Yuda, NIM-nya 120350136. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 120350044. Hai, aku Salviana Ayu Mustafa dengan NIM 120350063. Halo guys, perkenalkan, aku Tita Kristina Bersnulingga dengan NIM 122350101 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan nama saya Zati Hastini dengan NIM 1203554, anggota dari kelompok 7. Ampiang merupakan makanan tradisional yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Ampiang ini merupakan panganan sejenis kerupuk yang berbahan dasar dari ikan dengan campuran sagu, air, serta bahan lainnya. Proses pembuatan ampiang ini hampir mirip dengan otak-otak, namun ampiang memiliki bentuk yang bulat dan juga pipih. Perbedaan lain terdapat pada proses akhirnya, di mana pada otak-otak akan melalui proses pemanggangan, sedangkan pada ampiang akan digoreng. Oke, tadi teman-teman sudah tahu nih tentang apa sih perbedaan otak-otak dengan ampiang. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwasanya otak-otak itu dibakar dan ampiang itu digoreng. Namun pada kenyataannya bahan utama yang digunakan ampiang dengan otak-otak itu sebenarnya sama, yaitu sama-sama menggunakan kulit ikan tenggiri. Nantinya kulit ikan tenggiri ini akan dicampur dengan tepung tapioka atau tepung kanji, lalu akan ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya seperti lada, bawang putih, bawang merah, garam, dan penyedap rasa. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan rasa dalam ampiang ini sendiri. Setelah dicampur, ampiang ini akan diberikan sedikit air dan dibentuk hingga menjadi adonan. Adonan yang sudah terbentuk dari bahan-bahan tersebut akan dibentuk menjadi bulat dan pipih. Tujuannya untuk membentuk tekstur yang garing dan renyah. Nah, di sini adalah perbedaan dari ampiang dan otak-otak itu sendiri. Ampiang yang sudah dibentuk nantinya akan digoreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, ampiang ini akan disajikan bersama saus khas Bangka yang biasa disebut oleh orang Bangka yaitu cuka. Selanjutnya, kita akan mengetahui terkait komersialisasi produk. Kira-kira apa ya komersialisasi produk? Nah, menurut definisinya, komersialisasi produk merupakan suatu pengubahan terhadap produk atau jasa dengan menambah nilai fungsi atau nilai jualnya. Komersialisasi produk bertujuan untuk memperoleh atensi lebih dari konsumen, meningkatkan efisiensi produk, serta memberikan pengaruh lebih besar terhadap produk yang dipasarkan. Adapun langkah-langkah dari komersialisasi, yaitu yang pertama, tentukan penawaran terhadap produk. Yang kedua, sejajarkan produk dengan inti bisnis. Yang ketiga, identifikasi audiens target. Yang keempat, promosikan produk. Dan yang kelima, gunakan rencana penjualan. Dan yang terakhir, perkirakan hasil komersialisasi produk. Kemudian, bagaimana sih komersialisasi produk bekerja? Nah, komersialisasi dapat diawali dengan pengungkapan ide atau inovasi yang akan digagas. Kemudian, ide tersebut akan disesuaikan kepada target konsumen melalui promosi, pemasaran, maupun bentuk penjualan lainnya. Kira-kira bagaimana ya komersialisasi memberikan pengaruh terhadap produk ampiang? Nah, ampiang merupakan jenis makanan khas daerah Bangka Belitung. Karena termasuk jenis makanan daerah, ampiang memiliki nilai tambah yaitu merupakan ciri khas dari daerah Bangka Belitung. Dengan fokus produk berupa produk ampiang, jenis komersialisasi yang dapat ditawarkan berupa yang pertama, masuk ke dalam jenis kemasan, kemudian yang kedua, jenis olahan produk, dan yang ketiga, jenis ukuran produk. Yang pertama, jenis kemasan. Umumnya, produk ampiang dikemas menggunakan plastik yang kemudian disil.
Untuk meningkatkan nilai jual, jenis kemasan yang dapat diinovasikan yaitu jenis kemasan standing pouch, serta untuk mendukung promosikan melalui marketplace. Komersialisasi produk yang kedua berupa jenis olahan produk. Umumnya, ampiang yang tersedia saat ini berupa ampiang kerupuk matang ataupun ampiang yang ready to eat. Untuk meningkatkan daya tarik konsumen, dibutuhkan adanya ampiang dalam bentuk mentah ataupun kerupuk mentah, sehingga ampiang dapat dijangkau oleh konsumen yang jauh tanpa takut menerima ampiang yang rusak ataupun basi. Yang ketiga, berupa jenis ukuran produk. Umumnya, produk ampiang yang tersedia pada saat ini hanya memiliki satu ukuran saja. Untuk itu, diberikan variasi kepada konsumen, sehingga konsumen dapat menyesuaikan kebutuhannya masing-masing, seperti ampiang untuk buah tangan, atau ampiang yang digunakan untuk kebutuhan acara besar. Berikut ini merupakan contoh komersialisasi produk ampiang. Pada gambar pertama, dapat dilihat bahwa ampiang sudah mulai dijual dan dipasarkan melalui marketplace online. Jadi, ampiang tidak hanya dijual di toko-toko secara offline, tetapi juga dijual dan dipasarkan di marketplace online, sehingga orang-orang dapat lebih mengenal ampiang dan juga pemasaran ampiang dapat lebih mudah dilakukan secara online. Dan yang kedua yaitu gambar desain kemasan. Jadi, desain kemasan ini merupakan desain kemasan dengan berbagai ukuran seperti 100 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Sehingga dengan adanya kemasan tersebut, konsumen dapat membeli ampiang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu kecil, sedang, maupun besar. Inovasi produk. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini ampiang hanya memiliki satu jenis rasa, yaitu rasa original ikan tenggiri. Ampiang menjadi kurang diminati oleh beberapa orang, terlebih lagi generasi muda, karena generasi muda cenderung bosan dengan satu rasa saja. Dengan adanya inovasi dan modifikasi rasa, ampiang mungkin dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan dapat bersaing dengan makanan yang ada saat ini. Pada saat ini, seperti yang kita ketahui ada tren makanan yaitu menambahkan keju pada semua jenis makanan. Dengan adanya ampiang rasa keju, hal ini mungkin salah satu terobosan yang dapat membantu ampiang dalam terus maju dan ikut bersaing dalam persaingan makanan pada saat ini. Dan juga mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda untuk mengkonsumsi ampiang. Selanjutnya, potensi nilai gizi bahan baku dari ampiang. Bahan baku dalam pembuatan ampiang adalah ikan tenggiri, yang mana dalam 100 gram ikan tenggiri terdapat 121 kalori. Selain itu, ikan tenggiri juga mengandung zat besi, magnesium, fosfor, kalsium, seng, tembaga, mangan, selenium, dan juga mengandung vitamin C. Untuk ukuran porsi 100 gram mengandung energi sebesar 506 kJ, lalu lemak sebesar 3,3 gram yang mencakup dengan lemak jenuh sebesar 0,884 gram, lemak tak jenuh ganda sebesar 0,97 gram, lemak tak jenuh tunggal sebesar 0,749 gram, lalu mengandung kolesterol sebesar 54 mg, mengandung protein sebesar 21,4 gram, karbohidrat sebesar 0 gram, lalu serat 0 gram, gula 0 gram, lalu sodium sebesar 53 mg, dan kalium sebesar 448 mg. Potensi nilai gizi dari bahan baku. Yang pertama, mampu mencegah kanker. Dimulai dari koenzim Q10 yang dapat menyingkirkan agen kanker yang melekat pada sel. Lalu, ada juga antioksidan yang dapat membantu menurunkan risiko kanker dengan melawan efek radikal bebas dalam tubuh. Tak lupa, adanya asam lemak omega 3 yang dapat mencegah berbagai jenis kanker seperti kanker payudara, kanker prostat, hingga kanker usus. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Ikan tenggiri termasuk salah satu jenis ikan yang memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang melimpah. Tak hanya itu, ikan ini juga rendah kandungan lemak jenuhnya. Ikan tenggiri dapat menurunkan risiko Anda untuk mengalami berbagai penyakit jantung, termasuk aritmia, stroke, dan serangan jantung. Selain itu, ikan tenggiri juga kaya akan kandungan vitamin dan mineral. Salah satunya adalah selenium. Mineral ini berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung Anda. Ketiga, mencegah anemia. Ikan tenggiri mengandung zat besi, vitamin B12, dan beberapa folat. Dengan mengkonsumsi ikan ini dapat memberikan nutrisi yang baik untuk mencegah anemia akibat kekurangan nutrisi. Kandungan dan nutrisi dari ikan tenggiri mudah diserap oleh tubuh. Keempat, meningkatkan imunitas tubuh.
Lisin adalah salah satu asam amino esensial yang terkandung dalam ikan tenggiri. Jenis asam amino ini dapat meningkatkan kekebalan dan tingkat energi dalam tubuh. Selain lisin, ikan tenggiri juga memiliki jumlah vitamin A yang signifikan. Vitamin ini memiliki reputasi untuk meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh. Kelima, menjaga kesehatan otak. DHA atau docosahexaenoic acid, salah satu omega 3 yang terkandung dalam ikan tenggiri, sangat penting untuk perkembangan otak. Omega 3 ini dapat membantu mengatur pelepasan pembawa pesan kimiawi otak, sehingga yang meningkatkan fungsi otak yang berkelanjutan.